Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurul Hidayah, mahasiswi semester 2 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Teknologi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jambroni, biasa dipanggil Roni. Saya dari Universitas Teknologi Nusantara, jurusan Manajemen semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mengerjakan tugas ekonomi pengantar yang bermaterikan tentang permintaan dan penawaran. Sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Nurjana, biasa dipanggil Nisa. Saya bersekolah di Universitas Teknologi Nusantara semester 2 dari jurusan manajemen. Saya tidak sendiri untuk menyampaikan materi tersebut, saya bersama rekan-rekan saya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi pengantar pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit materi tentang permintaan dan penawaran. Mulai dari pengertian permintaan dan penawaran, ada juga faktor-faktor dan fungsi yang mempengaruhi, serta hukum dan kurva permintaan. Tidak lupa juga perubahan-perubahan dan kasus pengecualiannya juga akan kami bahas. Simak terus videonya sampai akhir ya. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu materi permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan dan penawaran dalam ekonomi ada istilah permintaan demand dan penawaran supply. Kedua hal ini sama-sama dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan masyarakat. Permintaan adalah jumlah barang yang akan dibeli atau diminta pada tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Masyarakat selaku konsumen harus membeli barang atau jasa keperluannya di pasar. Keadaan ini mengandaikan bahwa barang atau jasa itu memiliki tingkat harga tertentu. Ada berbagai macam harga di pasar selanjutnya, mengandaikan adanya kondisi yang mempengaruhi. Jadi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli dalam berbagai situs dan tingkat harga. Penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Dalam rangka menjawab kebutuhan konsumen, pihak produsen menyediakan berbagai barang dan jasa. Barang dan jasa hasil produksi ini kemudian dijual kepada konsumen menurut tingkat harga tertentu. Permintaan ini bersangkut paut dengan pembelian dan pemakaian, sedangkan penawaran bersangkut paut dengan penyediaan dan penjualan. Jadi penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada tingkat harga dan situs. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 7 faktor yang mempengaruhi permintaan beserta penjelasan dan contoh bisa dicermati di bawah ini. 1. Harga barang atau jasa. Jika harga naik, jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan berkurang. Sebaliknya, apabila harga turun, jumlah barang atau jasa yang diminta bertambah banyak. 2. Pendapatan masyarakat. Pendapatan rata-rata setiap orang dalam masyarakat akan mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa. Apabila pendapatan rata-rata masyarakat naik, maka minat masyarakat untuk membeli barang dan jasa akan bertambah. Jika pendapatan masyarakat turun, permintaan barang dan jasa juga menjadi rendah. 3. Selera masyarakat. Tumbuhnya selera baru di masyarakat terhadap suatu barang atau jasa biasanya akan segera diikuti dan peningkatan angka permintaan barang atau jasa itu di pasar. 4. Kualitas barang. Permintaan barang dan kualitas yang baik meski dengan harga yang sedikit mahal akan tetap tinggi. Sementara itu, untuk barang berkualitas rendah dan mudah rusak, permintaannya akan tetap rendah sekalipun harganya murah. 5. Harga barang lain. Permintaan suatu barang dan jasa akan turun apabila tersedia alternatif atau bisa diganti dengan jenis lainnya. Masyarakat dapat beralih pada barang dan jasa alternatif dibanding harus membeli suatu barang dan jasa dengan harga yang mahal. 6. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk bisa sangat berpengaruh ke tingkat permintaan barang atau jasa. Jumlah penduduk yang banyak akan meningkatkan permintaan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 7. Ramalan masa depan atau prediksi. Permintaan masyarakat seringkali terpengaruh oleh suatu ramalan atau prediksi tentang kondisi di masa depan. Jumlah permintaan barang dan jasa akan meningkat apabila diperkirakan barang dan jasa tersebut segera menjadi langka atau bakal mengalami kenaikan harga.
Fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antar harga barang dengan banyaknya barang yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran adalah suatu fungsi dalam ekonomi yang menggunakan sudut pandang penjual dan menjelaskan hubungan harga dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Bentuk fungsi penawaran, P sama dengan A ditambah BQ atau Q sama dengan A ditambah BP. Keterangan P sama dengan harga barang per unit, Q sama dengan jumlah barang yang diminta, A sama dengan angka konstanta, B sama dengan kemiringan atau gradien. Hukum dan kurva permintaan. Hukum permintaan adalah suatu peristiwa yang dimana lebih banyak orang ingin membeli sesuatu, sementara persediaan terbatas. Harga barang itu akan ditawar lebih tinggi. Demikian juga semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen, atau bisa dibilang daya beli konsumen menjadi rendah. Contoh, jika harga barang 500, maka jumlah barang yang diminta 10. Jika harga barang naik menjadi 1000, maka jumlah barang yang diminta turun menjadi 8, dan seterusnya. Dan jika harganya naik lagi menjadi 1500, maka permintaannya turun lagi menjadi 6, sesuai ya. Karena semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin rendah barang yang akan dibeli oleh konsumen. Seperti itu. Perubahan jumlah barang yang diminta dan perubahan permintaan. Pergeseran kurva permintaan atau shift of demand curve. Perubahan kurva permintaan yang berkaitan dengan hubungan baru antara jumlah yang diminta atas suatu barang dan harga barang itu. Pergeseran terjadi karena perubahan dari kondisi awal. Pergerakan di sepanjang kurva permintaan atau movement along a demand curve, yaitu perubahan kuantitas yang diminta disebarkan karena adanya perubahan harga. Kasus pengecualian. Ada kalanya hukum permintaan tidak berlaku, yaitu kalau harga suatu barang naik, justru permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Ada 3 tingkat kelompok barang di mana hukum permintaan tidak berlaku. Yang pertama, barang yang memiliki unsur spekulasi. Yang kedua, barang given. Dan yang ketiga, barang parasit. Di sini juga saya memberikan rumus fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Rumus fungsi permintaan dan fungsi penawaran berbunyi P min P1 per P2 min P1 dibagi Q min Q1 per Q2 min Q1 dengan keterangan P1 merupakan harga awal, Q1 sama dengan jumlah awal, P2 sama dengan harga perubahan, dan Q2 sama dengan jumlah perubahan. Di sini kami pun memberikan salah satu contoh soal dari fungsi penawaran dan permintaan. Pada saat harga apel 10.000 per kilogram, jumlah permintaannya sebesar 800 kg. Namun ketika harganya turun jadi 8.000 per kilogram, jumlah permintaannya berubah menjadi 1.000 kg. Bagaimanakah fungsi permintaannya? Diketahui Q1 sama dengan 800, P1 sama dengan 10.000, Q2 sama dengan 1.000, dan P2 sama dengan 8.000. Penyelesaiannya menggunakan rumus yaitu Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Tinggal disubstitusikan saja dari yang diketahui tadi menjadi Q min 800 per 1000 min 800 sama dengan P min 10.000 per 8.000 min 10.000. Q min 800 per 200 sama dengan P min 10.000 per min 2.000. Min 200Q plus 1.600.000 sama dengan 200P min 2 juta. 1.600.000 didapatkan dari perkalian 800 per 200 apabila yang di bawah pembagian itu naik ke atas sehingga menjadi perkalian. Sehingga dapat dihasilkan min 200Q plus 1.600.000 sama dengan 200P min 2 juta. Min 200Q sama dengan 200P
min 3.600.000. Min 3.600.000 itu didapatkan dari min 2 juta itu plus 1.600.000 pindah ruas ke kanan menjadi min, sehingga menghasilkan min 3.600.000. Sehingga diperoleh hasil akhir yaitu Q sama dengan 18.000 min P. Jadi fungsi permintaan buah apel itu adalah Q sama dengan 18.000 min P.